Oke, hi and hello, what's up, happy people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di Naluri Hati dan kita akan senantiasa kembali membahas juga alur cerita sinetron Naluri Hati yang kini semakin menegangkan untuk disaksikan. Pasalnya, ada pernikahan Zain dan juga Naila yang semakin dekat, ada ancaman untuk si Sandi, dan juga kejahatan si Gilang semakin meronta-ronta. Baik, apakah memang si Gilang akan selamanya aman tanpa ciuman dari polisi? Ataukah justru Sandi akan secepatnya membongkar segala kejahatan dan kebobrokan nilai, norma, dan juga perilakunya si Gilang dan Rina? Terlebih saat ini pengacara si Naila pun sudah mulai curiga, walaupun dia juga saat ini mendapat ancaman yang berlebih dari si Gilang dan juga yang lainnya. Baik, saya mau absen dulu kalian para penggemar sinetron Naluri Hati dari mana saja. Silahkan tuliskan nama daerah asal kalian di kolom komentar, agar supaya kita selaku fans dan penggemar sinetron Naluri Hati dapat saling bersilaturahmi satu sama lain di sini. Serta ini juga akan menjadi sebuah bentuk dukungan kita untuk sinetron ini dengan episodenya yang lebih panjang lagi agar senantiasa dapat menghibur banyak keluarga di Nusantara. Sebelum lanjut juga menonton video dan ulasan alur cerita sinetronnya yang semakin lama semakin asik untuk disaksikan, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar pesinetronan Indonesia yang sedang kalian gandrungi. Dan mari kita masuk ke pembahasannya. Sebelum kita membahas trailer guys, perlu diketahui di episode sebelumnya kita bisa melihat di mana ada kedatangan si Agnes ke rumahnya Bu Hanum. Si Agnes awalnya memang merencanakan sesuatu bersama si Gilang untuk sama-sama meraih keuntungan dalam permasalahan yang ada kali ini. Si Agnes ingin dirinya kembali lagi kepada Zain, dan juga si Gilang ingin mendapatkan seluruh hartanya Naila meskipun saat ini dia juga sedang dalam ancaman si Sandi. Kedatangan si Agnes ke sini hanya untuk menarik simpati Bu Hanum kembali agar Bu Hanum dapat menerimanya lagi untuk tinggal di rumah tersebut. Nah, di sini pun si Agnes berkata bahwa dia sudah tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa lagi. Terus-menerus kata-kata yang bisa menarik simpati Bu Hanum dikeluarkan oleh si Agnes. Namun, apakah kira-kira Bu Hanum akan terbujuk rayu oleh si Agnes? Hingga obrolan itu berselang cukup lumayan lama, Bu Hanum masih menampakkan ekspresi yang biasa-biasa saja. Sepertinya di sini Bu Hanum, kalau kata pepatah orang tua berkata, sudah nista maja utama dan tidak dapat memaafkan lagi semua perbuatan yang sudah dilakukan oleh si Agnes dan juga keluarganya, termasuk Bu Elis dan juga si Tony. Bu Hanum di sini hanya berkata, semua perbuatan kamu sudah saya maafkan, tapi jikalau untuk kembali lagi menjalin komunikasi seperti dahulu, itu sudah tidak mungkin. Nah, perkataan ini juga yang membuat si Agnes langsung tertegun dan dia merasa bahwasanya sudah tidak ada peluang yang besar untuk masuk ke keluarganya Zain lagi. Itu artinya juga sedikit sekali harapan untuk si Agnes kembali bisa bersama dengan si Zain. Terlebih Zain saat ini sedang berada dalam titik ternyamannya bersama si Naila. Dan apakah kejahatan si Gilang akan berhenti sampai di situ saja? Terlebih mengingat si Gilang juga sekarang sedang melakukan rencana lain, yakni rencana untuk menyingkirkan kuasa hukumnya si Naila, karena dia sudah menganggap kuasa hukum si Naila ini merupakan sebuah ancaman besar bagi rencana busuk yang sudah dirancangnya sedari lama bersama si Rina. Nah, apakah di sini si Naila juga akan kembali pulih ingatannya setelah beberapa hari ke belakang si Naila memang sering merasa sakit kepala, dan sepertinya Naila juga sudah menunjukkan tanda-tanda akan kembali pulih ingatannya. Dan jikalau itu sampai terjadi, maka akan ada sesuatu yang besar yang akan bisa diungkap oleh si Naila. Tentu saja ini akan menjadi ancaman juga untuk Sandi dan juga si Rina. Semoga saja semua yang jahat dan juga orang-orang yang tidak berpihak kepada si Naila akan sesegera mungkin dilenyapkan guys. Terutama si Gilang yang sebentar lagi mungkin saja akan dijemput polisi atas semua perbuatannya.
Dan guys, di sini juga dimana kita bisa melihat ada si Gilang yang sudah nekat mempertemukan kuasa hukum si Naila dengan si Naila. Entah apa yang direncanakannya, tapi yang jelas ini pasti sebuah siasat buruk dan jahat lagi dari si Gilang. Dan mari kita masuk ke trailer yang keluar hari ini guys, dimana di trailer ini dijelaskan ada si Naila yang sedang berada di rumahnya si Gilang dan juga si Rina. Sebenarnya itu adalah rumah dia sendiri, di mana si Naila melihat sebuah lukisan yang tertanam di dinding, yang mana lukisan itu mengingatkan dia pada beberapa waktu silam saat dia masih pulih ingatannya. Dia sempat bernostalgia sedikit untuk mengulang dan mengingat semua story yang pernah terjadi di dalam hidupnya. Dan apakah ini juga pertanda bahwa Naila benar-benar akan kembali pulih ingatannya? Apakah dengan pulihnya ingatan Naila ini akan memberikan sebuah nafas baru untuk kehidupan dirinya dan juga kelangsungan hubungannya dengan si Zain? Naila pun kurang mengerti dan kurang paham, sehingganya di sini si Zain juga sangat khawatir sekali kalau Naila sampai pulih ingatannya, maka kemungkinan Zain untuk menikah dengan Naila akan semakin menipis karena mungkin saja Naila akan kembali bersama si Sandi. Tapi tenang saja guys, di sini ternyata si Sandi, si Gilang pernah berkata kepada si Cindy bahwasanya Naila itu merupakan sesosok juru kunci yang bisa membongkar semua kejahatan dirinya bersama si Rina. Dan jikalau Naila sampai pulih ingatannya, maka Naila akan berhasil membongkar semua kejahatannya, termasuk perkara kematian Om Aryo. Nah, di sini akhirnya si Agnes pun merasa tertipu oleh si Gilang, guys. Alih-alih pada awalnya si Gilang mencoba menawarkan hal yang manis kepada si Agnes untuk menyingkirkan si Naila, tapi ternyata sekarang si Gilang malah ingin si Naila selamanya lupa ingatan. Saat si Sandi pulang ke rumahnya dan juga menantang mengacak-ngacak semua peradaban yang ada di rumah itu yang sebelumnya tertata sedemikian rapihnya. Nah, saat ini pun si Gilang, Rina dan juga si Cindy merasa terancam oleh mereka. Akhirnya si Gilang pun nekat dan berniat untuk membunuh si Sandi. Ketika Sandi sedang terlentang tidur, si Gilang membawa sebongkah pentungan dan hendak melangsungkan niat jahatnya untuk si Sandi. Nah, apakah si Sandi di sini akan mati ataukah justru si Sandi akan berhasil menghindarkan diri dari gebukannya si Gilang? Jikalau memang semua itu sudah terjadi dan si Sandi berhasil lepas, kemudian si Naila pulih ingatannya, maka sudah dipastikan si Gilang sebentar lagi akan dijemput oleh polisi. Baik guys, sampai di sini dulu ulasan alur ceritanya kali ini dari saya. Saksikan terus sinetron Naluri Hati yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe everybody.